Morning Dew, Kamis 3 September 2020, dengan tema Lagu yang Disenandungkan. Shalom, selamat pagi. Wahyu 14 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar satu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ada sekelompok orang-orang yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Mereka itu berada bersama-sama dengan anak domba yang berdiri di bukit Sion. Sekelompok besar orang-orang itu menyanyikan sebuah lagu, tapi hanya merekalah yang sanggup mempelajari atau menyanyikan lagu tersebut. Kitab Wahyu di atas berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Kenapa lagu tersebut tidak bisa dipelajari? Sebab lagu itu bukanlah sebuah pelajaran atau ilmu pengetahuan. Lagu itu adalah sebuah perjalanan hidup yang dibangun sekian lama berjalan bersama Tuhan. Coba perhatikan lebih jauh perkataan kitab Wahyu tadi. Wahyu 14 ayat 4 sampai dengan kelima. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Itulah perjalanan hidup sekelompok orang-orang yang dianggap layak berjalan dan berdiri di hadapan anak domba Paskah. Di mulut mereka ada nyanyian dan lagu, namun tidak dapat dipelajari siapapun, sebab itu bukan ilmu pengetahuan. Tidak ada satu universitas atau institut apapun yang dapat mengajarkan lagu tersebut, sebab lagu itu diterima lewat berjalan bersama anak domba itu sendiri. Ayat kitab Wahyu di atas tadi berkata, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi. Mulailah hidup berjalan mengikuti Tuhan, kemanapun dia menuntun engkau berjalan. Maka perlahan-lahan dari dalam hatimu akan terdengar satu lagu, satu mazmur pujian. Itulah yang disebut kesaksian hidupmu. Engkau tidak akan dapat belajar lagu tersebut, tapi engkau dapat mulai merajut irama lagu tersebut bersama dengan Tuhan Allah kita, yang kita sembah dan ikuti sepanjang masa hidup ini. Nada-nada lagu itu adalah tidak ada kecemaran atau kenajisan, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Kemudian nada-nada itu berkembang lagi menjadi kejujuran dan kebenaran, sebab di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku mau berjalan mengikuti kemanapun engkau berjalan, supaya di dasar hatiku
muncul satu mazmur dan lagu, dan mulutku pun akan sepanjang masa menyanyikan lagu kesaksian tersebut. Amin. Jesus loves you, and so do I.